Oke, selamat pagi Pak Nugi dan teman-teman sekalian. Di bab ini, eee, saya akan menjelaskan mengenai sensor dan aktuator. Oke, pertama-tama, nama saya adalah Andreas Gede Wahyu, bisa dipanggil Wahyu, dengan NPM 190610384. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sensor, mengkhususkan kepada sensor saja, apa itu sensor, jenis-jenis sensor apa saja, dan contohnya. Oke, pertama-tama untuk pengantarnya, selama ini kita sudah mengenal istilah sensor dari kehidupan sehari-hari. Seperti pada contoh ini, sensor pada smartphone. Eee, Banyak sekali sensor pada smartphone, di antaranya misalnya ada akselerometer, giroskop, proximity, suhu, magnetik, dan sensor kompas dalamnya. Sensor itulah yang melengkapi fitur smartphone ini, sehingga dapat mendukung segala kegiatan seperti ketika kita bermain PUBG atau Free Fire. Kemudian, sensor itu merupakan suatu bagian dari sistem yang disebut transducer ini. Nah, transducer ini adalah alat yang berfungsi untuk mengubah suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Transducer menjadi bagian yang paling penting dalam sistem kendali. Nah, dia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu transducer input atau kita sebut sensor, yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan transducer output atau aktuator. Nah, sensor ini adalah alat yang berfungsi mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik. Besaran fisis ini didapatkan dari fenomena di lingkungan sensor seperti panas, suara, intensitas cahaya, tekanan, kemiringan, magnetis, kelembapan, dan gravitasi. Besaran fisis yang didapatkan oleh sensor diolah dan dihasilkan sinyal listrik berupa sinyal digital atau sinyal analog. Oke, kemudian untuk jenis-jenisnya. Pada perangkat elektronik dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sensor pasif dan sensor aktif, serta sensor analog dan sensor digital. Tapi berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi 10, yaitu ada temperatur sensor atau sensor suhu, light sensor atau sensor cahaya, akselerometer atau sensor kecepatan, kemudian ultrasonic sensor atau sensor cahaya, load cell atau sel beban atau sensor beban kita bilangnya, terus sound sensor itu sensor suara, kemudian humidity sensor atau sensor kelembaban, kemudian half effect sensor atau sensor efek half, dan uh, ada yaitu sensor tekanan, pressure sensor yang tidak ada gambarnya di sini, dan sensor giroskop atau giroskop sensor. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memfokus pada sensor suhu dan sensor ultrasonik. Nah, yang pertama, sensor suhu. Apa itu sensor suhu dan contohnya apa saja? Sensor suhu ini adalah alat yang digunakan untuk mengubah besaran panas menjadi besaran listrik yang didapat dengan mudah melalui analisis besarannya. Ada beberapa metode yang digunakan untuk membuat sensor ini. Salah satunya dengan cara menggunakan material yang berupa hambatannya terhadap listrik sesuai dengan suhunya. Kemudian untuk prinsip kerja sensor ini sendiri, eh, dia melakukan pengukuran terhadap jumlah energi, panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala-gejala mengenai perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Kemudian untuk jenis-jenisnya, nah jenis-jenisnya ini dibedakan berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu ada yang menggunakan bahan logam dan menggunakan bahan semikonduktor. Nah, untuk yang pertama ini kita bahas mengenai menggunakan bahan logam. Nah, eh, bahan logam, kenapa kita menggunakan bahan logam? Karena di sini disebutkan bahwa logam akan bertambah besar hambatannya terhadap arus listrik jika panasnya bertambah. Hal ini dapat dijelaskan dari sisi komponen penyusun logam. Logam dapat dikatakan sebagai muatan positif yang berada dalam elektron yang bergerak bebas. Jika suhunya bertambah, elektron-elektron tersebut akan bergetar
dan getarannya semakin besar seiring dengan naiknya suhu. Dengan besarnya getaran tersebut, maka getaran elektron akan terhambat dan menyebabkan nilai hambatan dari logam tersebut bertambah. Ini adalah beberapa contohnya, yaitu yang pertama adalah termostat. Termostat, ini gambar sebagai berikut. Termostat ini adalah jenis sensor suhu kontak atau kontak temperatur sensor yang menggunakan prinsip elektromekanikal. Pada dasarnya, termostat ini dibagi menjadi dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten, atau aluminium. Kemudian dua jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetallic strip. Nah, bimetallic strip ini akan bengkok jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau menyambungkan sirkuit on atau off. Nah, sering kita lihat pada peralatan listrik seperti oven, setrika, dan water heater. Kemudian yang berikutnya adalah termistor. Ini gambarnya seperti berikut, mungkin kurang jelas. Nah, termistor sini adalah komponen elektronika yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Ini juga merupakan singkatan dari thermal resistor atau termistor, thermal resistor. Pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu PTC dan NTC. PTC itu adalah positive temperature coefficient, NTC adalah negative temperature coefficient. PTC ini nilainya resistansi akan meningkat tinggi ketika suhunya tinggi, dan NTC nilai resistansinya turun ketika suhunya tinggi. Jadi berbanding terbalik. Kemudian termistor dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan. Ini terbentuk dari bahan keramik semikonduktor seperti kobalt, mangan, atau nikel oksida yang dilapisi dengan kaca. Kemudian untuk contoh pengaplikasiannya atau alat-alatnya di kehidupan nyata, ada voltage regulator, ada juga sensor pada suhu kulkas, pendeteksi kebakaran pada suatu ruangan, juga sensor suhu otomotif pada kendaraan bermotor, sensor suhu pada komputer yang pada laptop juga mungkin sudah ada, kemudian sensor untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel ketika kita mencas ponsel, baik pada ponsel juga, kamera maupun laptop. Nah, keuntungan menggunakan termistor ini adalah memiliki respon yang sangat cepat atas perubahan suhu. Jadi ketika kita mencas telepon, kalau misalnya ada perubahan suhu panas, langsung responnya cepat, tidak ada delay yang terlalu lama. Kemudian lebih murah jika dibandingkan dengan sensor suhu jenis RTD atau resistive temperature detector. Itu adalah yang mengukur detektor temperatur. Kemudian rentang atau range nilai resistansi yang luas yang berkisar antara 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Kemudian yang terakhir keuntungannya adalah memiliki sensitivitas suhu yang tinggi sehingga dia memiliki responnya bagus seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Termistor ini banyak diaplikasikan pada peralatan elektronika seperti voltage regulator, sensor suhu kulkas juga, pendeteksi kebakaran, dan tadi sudah saya sebutkan. Oke. Yang ketiga adalah ada termokouple. Seperti ini pada gambarannya. Oke, termokouple ini pada dasarnya adalah sensor suhu termoelektrik yang terdiri dari dua persimpangan junction yang berbeda. Junction logam yang berbeda maksud saya. Salah satu logam termokouple ini dijaga oleh suhu tetap atau konstan yang berfungsi sebagai junction referensi, sedangkan satunya lagi dikenakan suhu panas yang akan terdeteksi. Dengan adanya perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut, tadi yang ada konstan dengan yang suhu panas yang akan terdeteksi, rangkaian akan menghasilkan tegangan listrik tertentu yang nilainya sebanding dengan suhu sumber panas. Kemudian untuk contoh pengaplikasiannya, ada pengaman pada alat-alat pemanah, kemudian untuk termopil sensor radiasi, juga ada pada pembangkit listrik tenaga panas radioisotop. Keuntungannya jika kita menggunakan termokouple ini adalah memiliki rentang suhu yang luas, seperti tadi yang pada termistor tadi. Terus tahan terhadap guncangan dan getaran, serta memberikan respon langsung terhadap perubahan suhu. Oke, selanjutnya, jika kita menggunakan bahan semikonduktor, seperti ini contohnya, LM35, dia berbanding terbalik sifatnya dengan yang menggunakan bahan logam. Jika
pada semikonduktor ini, jika semakin besar suhu, maka nilai hambatan akan semakin turun. Hal ini dikarenakan pada suhu yang semakin tinggi, elektron dari semikonduktor akan berpindah ke tingkat yang paling atas dan dapat bergerak dengan bebas. Seiring dengan kenaikan suhu, semakin banyak elektron dari semikonduktor tersebut yang akan bergerak bebas, sehingga nilai hambatan tersebut berkurang. Ini contohnya, LM35 adalah komponen sensor suhu yang berukuran kecil seperti transistor. Itu juga ada penyusunnya. Ketika kita kasih ke gurun ini gimana, terus outputnya kita kasih berapa, VS-nya juga berapa. Dia komponen sangat mudah digunakan untuk mampu mengukur suhu hingga 100 derajat Celcius dengan tegangan keluaran yang skala linearnya 10 mV per 1 derajat Celcius. Untuk contoh pengaplikasiannya, bisa pada termometer ruang digital, mesin pasteurisasi, atau termometer badan digital. Oke, selanjutnya adalah sensor ultrasonik yang akan saya fokuskan pada kesempatan kali ini. Kan tadi sudah disebutkan bahwa sensor suhu dan sensor ultrasonik. Kemudian, maaf, sensor ultrasonik. Apa itu sensor ultrasonik dan contohnya apa saja? Oke, pertama-tama sensor ultrasonik, sebentar, kita kembali dulu. Tidak bisa. Sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis bunyi menjadi besaran listrik ataupun sebaliknya. Cara kerja sensor ini berdasarkan prinsip pantulan suara gelombang bunyi yang akan saya jelaskan pada prinsip kerja nanti. Gelombang ultrasonik, dia frekuensinya biasanya sangat tinggi, yaitu 20.000 derajat Hertz, yang tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi ini hanya dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Oke, kita langsung saja pada prinsip kerjanya atau cara kerjanya. Sebelum masuk pada prinsip kerja ini, saya akan menekankan bahwa ada 3 rangkaian sensor ultrasonik yang utama, yaitu ada piezoelektrik, transmitter, dan receiver, yang akan berpengaruh pada prinsip kerjanya nanti. Pertama, piezoelektrik yang berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Bahannya ini adalah bahan piezoelektrik ini adalah material yang memproduksi medan listrik ketika dikenai tegangan atau tekanan mekanis. Kemudian untuk transmitter, ini contohnya mungkin kurang jelas pada gambar ini, adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tertentu, seperti dia pemancar begitu untuk transmitter. Kemudian untuk receiver, seperti kita tahu receive, kita menerima, terdiri dari transducer ultrasonik yang menggunakan bahan piezoelektrik tadi yang untuk sebagai penerima gelombang pantulan yang berasal dari transmitter tadi jika dikenai pada permukaan suatu benda. Ini gambarnya. Oke, kemudian kita masuk ke prinsip kerjanya. Pada sensor ultrasonik, gelombang gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui suatu alat yang disebut piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik umumnya berfrekuensi 40 kHz. Kemudian ketika sebuah osilator ditetapkan pada benda tersebut. Kemudian secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area dengan suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor atau receiver tadi, kemudian sensor akan menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima. Seperti ini, tadi kan ada transmitter yang mengirim, dibantu oleh piezoelektrik, dan receiver yang menerima. Mungkin secara detailnya, sinyal akan dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu, kemudian sinyal pemancar tersebut akan merambat dengan kecepatan 340. Ketika menumpuk suatu benda, sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut. Kemudian setelah gelombang pantulan diterima, maka sinyal akan diproses dan menghitung jarak benda. Nah, jarak benda ini ada pada rumus. Saya lupa menuliskannya. Rumusnya adalah S sama dengan 340 dikali T per 2, di mana S ini merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda atau bidang pantul, dan T adalah selisih antara waktu pemancar gelombang oleh transmitter dan waktu ini tadi adalah ketika pantulan gelombang diterima oleh receiver. Seperti itu. Kemudian
Untuk aplikasinya, saya akan mengambil beberapa contoh yaitu pada kesehatan, industri, dan pertahanan. Contoh lain mungkin banyak sekali ya. Jadi saya juga udah mencakup banyak sih sebenarnya. Oke, pada bidang kesehatan, dia digunakan untuk melihat organ-organ tubuh manusia, untuk mendeteksi tumor pada manusia, liver mungkin, kemudian untuk mendeteksi otak juga bisa kan, maksudnya ada masalah apa di otak. Kemudian juga bisa untuk menghancurkan batu ginjal. Kemudian untuk gelombang ultrasonik ini dimanfaatkan pada alat USG, itu ultrasonografi, yang biasa digunakan oleh dokter kandungan. Oke, kita lanjut pada bidang industri. Bidang industri ini digunakan untuk mendeteksi keretakan pada logam. Kemudian untuk meratakan campuran besi dan timah juga bisa, meratakan campuran susu agar homogen atau seimbang. Kemudian mensterilkan makanan yang diawetkan dalam kaleng. Kemudian juga bisa membersihkan benda-benda yang sangat halus. Gelombang ultrasonik juga bisa digunakan untuk mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi yang tersimpan dalam perut bumi. Namun, jika kita memfokuskan pada itu, mungkin akan biayanya besar. Mungkin. Dalam bidang pertahanan, bisa digunakan sebagai radar atau navigasi. Contohnya pada kapal selam juga akan berpengaruh besar. Navigasi ini bisa pada darat maupun air. Digunakan juga oleh kapal pemburu untuk mengetahui keberadaan kapal selam. Seperti saya bilang tadi, dipasang pada kapal selam untuk mengetahui keberadaan kapal yang berada di atas permukaan air. Juga bisa sebagai mengukur kedalaman palung laut dengan memancarkan sinar. Tadi kan kita sudah tahu jaraknya kan, tadi ada rumusnya. Kemudian untuk mendeteksi ranjau juga. Kemudian untuk menentukan posisi kelompok ikan. Oke, kita akan lanjut pada latihan soal sensornya seperti apa. Oke, kita akan mengambil contoh pada sensor ultrasonik HC-SR04. Sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang siap pakai, salah satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang ultrasonik. Alat juga bisa mengukur jarak benda 2-4 cm dengan akurasi 3 mm. Ini contohnya. Nah, cara menggunakan alat ini adalah ketika kita memberikan tegangan positif pada pin trigger selama 10 mikrosecond, maka sensor akan memberikan 8 step sinyal ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Selanjutnya, sinyal akan diterima oleh pin echo. Ada pin echo dan pin ini. Sudah kelihatan bukan? Untuk mengukur jarak benda yang memantulkan step sinyal tersebut, maka selisih waktu ketika mengirim dan menerima sinyal akan digunakan sebagai menentukan jarak. Rumus untuk menghitungnya sudah saya sampaikan pada di atas tadi. Kemudian ada visualisasinya seperti ini tadi, yang untuk triggernya tadi sama echo-nya tadi. Kemudian jika kita ini tadi sinyal ultrasonik yang HCSR04 dan kita mau dengan ESP-CRO 32, sama tadi jika ada trigger dan echo-nya. Nah, tapi trigger sini kita gampangkan adalah transmitter dan echo adalah receiver. Kemudian untuk mengukur sisi waktu antara pemancaran menerima tadi, untuk yang ini, pada kasus ini adalah kecepatan sama dengan jarak per waktu kan. Nah, kita pakai rumus itu, kita tahu bahwa kecepatan gelombang suara sekitar 340 milisekund. Sehingga untuk 1 cm atau 0,01 meter memerlukan waktu 0,01 per 340 atau 29,4 mikrosekund. Atau 294 kali 10 pangkat min 5 kalau tidak salah sekon. Kemudian karena gelombang ultrasonik memerlukan perjalanan pergi pulang sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 2 kali untuk menempuh jarak 1 meter, sehingga itu waktunya tadi 29,4 mikrosekund kali 2 itu 58,8 mikrosekund. Kemudian untuk menghitung jarak ini bisa pakai rumus. Kita tetapkan untuk kasus ini adalah jarak sama dengan waktu tempuh dibagi 58,8 sekon. Kemudian untuk wiring diagramnya kita pakai seperti ini. Tadi ada transmitternya atau receivernya, transmitter triggernya atau transmitter dan echo-nya atau receivernya. Oke, jika kita akan menggunakan ini yang kanan kiri tadi,
jadi yang kanan. Nah, kita akan menggunakan seperti ini contohnya, karena akan rumit sekali jika kita menghitung sendiri. Jadi ada perhitungan komputer seperti ini dengan distance-nya kita dapat mengetahui kan ini kita pakai apa namanya ini wiring diagram namanya kalau tidak salah. Bukan pada benar wiring diagram pada serial monitor sehingga jika menggunakan COM8 akan menghasilkan distance-nya sudah diketahui. Kemudian untuk case yang berbeda, contohnya seperti ini, LED RGB sebagai indikator dan untuk mengatur warna pada LED, RGB-nya kita tambah LED di sini kan dengan tadi transmitter HC tadi 294 kalau tidak salah. Kita akan mendapatkan rumusnya seperti ini dan ini panjang. Oke, kemudian dia akan menghasilkan seperti ini pada ketika nyoba ini saya kutip dari internet ya. Distance-nya sudah diketahui, jadi pakai LED-nya atau distance-nya diketahui di sini tadi. Jadi itu lebih mudah dijadinya. Oke, sekian untuk contohnya. Maaf jika tidak ada soal pakai tulis-tulis tangannya karena mungkin menurut saya sulit dan saya cari-cari juga sulit. Maafkan. Oke. Kemudian terima kasih Pak Nui atas waktunya. Sepertinya sudah cukup untuk penjelasan materi sektor ini karena saya fokus pada ini. Jika saya salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya atau materi yang akan saya sampaikan berikutnya. Terima kasih.